Nah, salutis itu permisa adalah merupakan infeksi bakteri di kulit dan jaringan di bawahnya. Dengan tentunya gejala kulitnya, ada kemerahan, bengkak, dan juga nyeri saat ditekan. Dan tentunya penyebabnya adalah bakteri, bisa Staphylococcus atau Streptococcus. Dimulai dari definisi, jadi selulitis sendiri merupakan infeksi kulit akut yang mengenai area dermis dan subkutan dengan tanda-tanda radang akut berupa infiltrat difus, terutama disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk epidemiologinya sendiri, ada sekitar 50 per 1000 pasien per tahunnya. Seringnya itu mengenai orang dewasa parubaya dan usia yang lebih tua. Kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, apa kabar? Pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran YASI yang bernama Safa Zafira Arlanda yang akan membawakan presentasi berjudul selulitis. Nah, selulitis itu permisa adalah merupakan infeksi bakteri di kulit dan jaringan di bawahnya. Dengan tentunya gejala kulitnya, ada kemerahan, bengkak, dan juga nyeri saat ditekan. Dan tentunya penyebabnya adalah bakteri, bisa Staphylococcus atau Streptococcus. Dan bisa masuk itu melalui luka atau garukan atau misalnya gigitan serangga. Dan tentunya penyakit ini dipengaruhi oleh faktor risiko pada penderitanya sendiri, yaitu bisa karena adanya obesitas, adanya penyakit diabetes, atau adanya gangguan daripada aliran darahnya sendiri, atau penyakit kulit lain yang mendasarinya. Nah, ikuti ya acaranya sampai habis, di mana nanti Saudari Safa akan menjelaskan tentang selulitis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Nenden dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Safa Zafira akan mempresentasikan referat berjudul selulitis. Dimulai dari definisi, jadi selulitis sendiri merupakan infeksi kulit akut yang mengenai area dermis dan subkutan dengan tanda-tanda radang akut berupa infiltrat difus, terutama disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk epidemiologinya sendiri, ada sekitar 50 per 1000 pasien per tahunnya. Seringnya itu mengenai orang dewasa parubaya dan usia yang lebih tua. Kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan jenis kelamin. Untuk penyebabnya sendiri, terutama disebabkan oleh infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A, yaitu Streptococcus pyogenes, di mana ini tuh terjadi pada kulit-kulit yang rusak sehingga fungsi kulit sebagai pelindung itu mengalami gangguan. Untuk faktor resikonya sendiri, secara sistemik ada usia, tadi untuk usia parubaya dan usia yang lebih tua, kemudian obesitas, penyakit sistemik khususnya yang menurunkan sistem imun seperti HIV, diabetes, dan lain-lain. Kemudian untuk faktor resiko secara lokalnya itu adanya gangguan pada barier kulit, contohnya pada dermatitis atopi atau adanya trauma atau bahkan trauma akibat gigitan dari serangga. Kemudian untuk patogenesisnya sendiri, jadi di kulit kita itu ada flora normal, ada dua, ada residen dan ada yang transien, di mana flora normal ini jika kulit kita mengalami gangguan untuk sistem pertahanannya, misalnya adanya kulit yang kering, kemudian ada area yang dilakukan tindakan bedah, atau misalnya inokulasi secara langsung dari trauma, itu bisa menjadi port di entry bagi patogen untuk masuk. Nah, ketika patogen ini masuk, dia akan melawan sistem imun kita. Dan ini berkaitan dengan faktor resiko di tubuh kita sendiri seperti tadi. Jadi misalnya kalau seseorang itu memiliki sistem imun yang buruk, itu akan memudahkan kuman untuk menyebabkan suatu gangguan. Nah, ketika kuman ini berhasil melawan sistem imun kita, itu akan terjadi selulitis, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan infeksi pada dermis dan area subkutan. Nah, ketika terjadi selulitis, ketika infeksinya itu menyebar melalui sistem limfatik, itu bisa menyebabkan limfadenitis. Kemudian jika dia menyebar melalui pembuluh darah, itu bisa menyebabkan bakteremia. Dan jika dia perjalanannya jauh, itu bisa menyebabkan komplikasi ke jantung menjadi endokarditis ataupun ke tulang, itu bisa menyebabkan osteomielitis. Kemudian infeksi selulitis sendiri itu akan mengaktifasi sitokin-sitokin proinflamasi
yang akhirnya menyebabkan inflamasi lokal pada kulit dengan tanda-tanda inflamasi akut, yaitu rubor, dolor, kalor, tumor. Kemudian dia juga menyebabkan akumulasi dari pus yang akan bergabung dengan bakteri, kemudian sel darah putih, dan juga kulit-kulit yang mati membentuk suatu abses. Dan juga sitokin-sitokin proinflamasi ini juga menyebabkan inflamasi sistemik dengan gejala berupa demam, malaise, dan untuk komplikasinya sendiri bisa menyebabkan sepsis. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, jadi dia biasanya berupa inflamasi, berupa bercak eritematosa, berbatas tidak tegas, kemudian dia nyeri, bengkak, kemudian ketika dipalpasi akan teraba hangat. Untuk lokasi predileksinya itu terutama terjadinya unilateral, kemudian pada orang dewasa biasanya terjadi di ekstremitas bawah, tapi bisa juga di ekstremitas atas, batang tubuh, kepala, dan juga leher. Kemudian pada anak-anak bisa ada keterlibatan di area wajah. Untuk gejala konstitusionalnya tadi ada demam, malaise, dan kelelahan. Kemudian jika sudah terjadi suatu kerusakan pada sistem limfatik atau suatu komplikasi yang biasa terjadi juga pada selulitis, itu biasanya ada area eritem berbatas tegas dengan adanya skip area, yaitu area kecil, suatu area kecil kulit normal yang berada di antara kulit yang mengalami gangguan. Kemudian bisa juga terbentuk bulah, nekrosis superficial, dan bisa ada erosi epidermal, kemudian ada eksoriasi juga bisa. Kemudian ini jika kondisi selulitisnya itu disertai dengan pustul ataupun abses, itu disebutnya dengan selulitis purulen, dan ini akan membedakan tata laksananya dengan selulitis yang non-purulen. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri tadi dari anamnesis kita tanyakan terkait tanda kardinalnya, yaitu tadi eritem, bengkak, nyeri, kemudian diraba hangat, kemudian kita tanyakan terkait gejala konstitusionalnya, kemudian kita juga tanyakan terkait dengan riwayat traumat, riwayat pembedahan, kemudian kita juga tanya kondisi imunokompromis pada pasien atau misalnya obat-obatan yang dapat menurunkan imun pada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan itu ada pemeriksaan lab darah, namun ini tidak spesifik untuk selulitis, namun biasanya ditemukan kondisi leukositosis dengan leukositnya lebih dari sama dengan 10.000 sel per mikroliter, kemudian dari peningkatan marker inflamasi yaitu sedimen eritrosit dan CRP, kemudian bisa dilakukan juga kultur mikrobiologi dari sampel swab kulit dan permukaan luka. Kemudian pemeriksaan radiologi juga bisa dilakukan. Yang pertama ada USG, itu untuk mendeteksi kumpulan cairan lokal pada selulitis purulen, dan juga bisa melakukan insisi drainase dengan guided USG. Kemudian pemeriksaan radiologi lainnya yang bisa dilakukan adalah MRI, itu untuk mendeteksi keterlibatan jaringan yang lebih dalam. Kemudian karena diagnosis selulitis ini terbilang cukup sulit untuk dilakukan, bisa dilakukan sistem scoring menggunakan ALT70 yang dinilai itu adalah keasimetrisannya atau unilateral, jadi biasanya satu sisi aja yang terkena. Kemudian leukositosis tadi lebih dari 10.000 sel, kemudian takikardi lebih dari 90 kali per menit, dan usia 70 tahun ke atas. Nanti skornya dihitung, jika skornya itu lebih dari sama dengan 5, kemungkinan besar pasien memang mengalami selulitis. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, yang pertama yang paling dekat dengan selulitis adalah erysipelas. Dia adalah infeksi kulit bakteri, namun dia hanya menyerang area dermis dan limfatik kulit yang superficial. Pembedanya dengan selulitis adalah dia juga sama eritem, tapi batasnya itu tegas, karena tadi dia hanya infeksinya itu superficial aja. Kemudian yang kedua ada deep vein thrombosis, di mana ini merupakan manifestasi dari tromboemboli vena. Jadi ada darah yang terkoagulasi membentuk trombus yang terjadinya itu di salah satu vena dalam. Dia keluhannya tuh edema, eritema, hangat, nyeri, pembuluh darah superficial yang bisa teraba, ada distensi vena, dan sianosis. Kemudian ada dermatitis statis, di mana ini merupakan gejala inflamasi kulit dari insufisiensi vena kronik dengan hipertensi vena. Merupakan prekursor untuk kondisi yang lebih bermasalah, jadi ini bisa lama-lama menyebabkan ulcerasi tungkai. Yang membedakan itu dia biasanya ada gejala gatal atau pruritus, dan karena digaruk bisa menyebabkan squama, erosi, krusta, dan jika garukannya itu berlanjut terus, kronis, itu bisa menyebabkan lignifikasi. Ini untuk diagnosis bandingnya tadi. Kemudian untuk tata laksananya secara non-medikamentosa, kita bisa meminta pasien untuk mengatur posisinya secara fisiologis dan melakukan imobilisasi, kemudian mengistirahatkan pasien, kemudian untuk mengurangi radangnya bisa dilakukan kompres. Untuk medikamentosanya sendiri itu bisa dilakukan pemberian antibiotik empiris yang melawan Streptococcus dan Staphylococcus, kemudian untuk antiinflamasinya bisa diberikan NSAID atau corticosteroid sistemik per oral, kemudian rekomendasi durasi untuk tata laksana dengan obatnya itu adalah 5-10 hari, namun untuk pasien dengan imunokompromis bisa mencapai 14 hari untuk pengobatannya. Dan pengobatannya itu harus disesuaikan apakah kondisi selulitisnya ini purulen atau non-purulen. Untuk selulitis yang non-purulen sendiri, itu bisa diberikan antibiotik Streptococcus yang oral seperti penicillin V, dan jika pasiennya itu ternyata
memiliki hipersensitivitas terhadap penisilin atau cefalosporin, bisa dipertimbangkan pemberian antibiotik golongan makrolida atau clindamycin. Kemudian, jika pasiennya ini tidak mempan dengan antibiotik oral atau ada tanda-tanda terjadinya infeksi sistemik, itu bisa diberikan antibiotik parenteral seperti ceftriaxone, cefazolin, dan penisilin G. Untuk tanda-tanda terjadinya infeksi sistemik itu yang pertama ada temperatur tubuh di atas 38 derajat Celcius, heart rate-nya lebih dari 90 kali per menit, respiratory rate lebih dari 20 kali per menit, dan leukositnya di atas 12.000 atau di bawah 4.000. Kemudian ini untuk tadi pengobatan yang bisa digunakan untuk yang non purulen. Kemudian untuk selulitis yang purulen itu harus dilakukan kultur dan pengumpulan cairan melalui insisi dan drainase. Dan sambil kita menunggu hasil dari kultur tersebut, kita bisa melakukan pemberian antibiotik oral secara empiris terlebih dahulu. Jika kita mencurigai bahwa infeksinya ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang masih sensitif terhadap metisilin, pemilihan antibiotik itu bisa cefalexin, dicloxacillin, amoxiclav, ataupun clindamycin. Kemudian jika kita curiga terhadap kuman yang ini adalah yang sudah resisten terhadap metisilin, pilihannya itu bisa clindamycin, tetracycline, ataupun cotrimoxazole. Ini tadi untuk pemilihan antibiotiknya. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, jadi selulitis tanpa pengobatan itu memang mengancam jiwa karena bisa menyebar tadi melalui aliran darah, bisa menyebabkan sepsis hingga kematian. Kemudian jika selulitis ini diobati dengan antibiotik, prognosisnya sebenarnya baik dan tingkat kematiannya rendah. Kemudian masa pemulihan pada pasien itu biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Kemudian kekambuhan bisa terjadi pada 10% pasien, dan risikonya ini meningkat dengan adanya faktor risiko lokal maupun sistemik untuk terjadinya infeksi kembali. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi penjelasan dari Safa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan memang pengobatan ini memerlukan beberapa cara, baik itu diberikan antibiotik secara oral ataupun dilakukan operasi untuk menghilangkan adanya nanah pada penyakit tersebut. Dan pemirsa, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ikuti acara video berikut.